Masih di mute ya? Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung di program edukasi kelompok Pusat Layanan Diabetes Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Semoga Bapak Ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mulai Desember tahun 2021 ini, Pusat Layanan Diabetes Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati mengadakan program edukasi kelompok secara tatap muka dan juga secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 sampai dengan pukul 11. Dan di setiap pertemuan kita akan membicarakan materi yang berbeda. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Akroma dari Pusat Layanan Diabetes. Saya bertindak sebagai moderator pada edukasi kelompok hari ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang nutrisi dan diet pada diabetes mellitus yang akan disajikan oleh Ibu Nurhayati, SGZ, MKMRD. Beliau adalah edukator, tim edukator gizi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Untuk alokasi waktu yaitu 40 menit untuk pemaparan materi dan 20 menit untuk tanya jawab. Bapak Ibu, mohon siapkan pertanyaan dan silakan diketik di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Bagi yang mengikuti secara online dan bagi yang secara tatap muka silakan membacakan pertanyaan secara langsung yang nanti akan disampaikan oleh moderator. Kepada Ibu Nurhayati, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Moderator atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya maka kita bisa hadir kembali di edukasi online pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta edukasi online di pagi ini. Semoga selalu sehat dan semangat ya. Izinkan saya untuk sharing, sekedar sharing mengenai gizi. Bentar ya, saya coba ini dulu. Oke. Materi yang coba saya bawakan pagi ini adalah tentang nutrisi dan diet pada DM. Ya, mungkin kemarin mungkin tentang edukasi tentang penyakit pada diabetes, kemudian tentang perawatan kaki. Nah, pagi ini saya akan mencoba memberikan sharing tentang nutrisi atau dietnya, tentang gizi pada diabetes mellitus. Nah, ada 5 pilar pengelolaan untuk penyakit diabetes mellitus ini. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi yang seperti kita lakukan pada pagi ini, edukasi secara online ya. Itu merupakan salah satu pilar yang pertama untuk pengelolaan diabetes. Jadi kita harus memberikan edukasi baik pada penderita maupun keluarga penderita diabetes mellitus. Kemudian yang kedua adalah nutrisi dan diet. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian pilar yang selanjutnya adalah obat dan insulin. Dan yang selanjutnya kelima adalah pemantauan gula darah mandiri. Nah, untuk pagi ini kita akan lebih fokus ke nutrisi dan diet ya, pada materi yang di 5 pilar ini adalah yang kedua. Nah, pengertian nutrisi dan diet pada diabetes sebenarnya seperti apa? Yaitu anjuran nutrisi atau diet pada diabetisi. Kita sebutan untuk penderita diabetisi ya, setuju ya. Diabetisi ini adalah sama seperti orang normal, yaitu anjurannya gizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori harian tubuh. Nanti untuk yang gizi seimbang ada di slide selanjutnya, akan lebih dijelaskan lebih detail lagi. Nah, untuk cuman hanya untuk diabetes ini harus diingat, ada istilahnya 3J, jadwal, jumlah,
jenis atau bisa disingkat JAJUJ ya, atau JAJEJU. Itu adalah 3J. Nah, nanti jelaskan lebih detail lagi di slide selanjutnya tentang jadwal jumlah dan jenis ini. Nah, yang tentang gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini seperti di tumpeng gizi seimbang ya, dari panduan dari Kemenkes. Ini adalah tumpeng yang memandu untuk asupan makanan kita sehari-hari tentang gizi seimbang. Jadi di bawah ini kan kalau tumpeng itu paling bawah tuh berarti dia paling banyak ya. Jadi karbohidrat. Memang itu 3-4 porsi karbohidrat yang dikonsumsi untuk yang termasuk dalam gizi seimbang. Kalau misalnya kita makannya 3 kali, porsi yang keempatnya itu bisa dalam berupa snack ya. Kemudian yang selanjutnya yang di atasnya adalah sayur dan buah-buahan. Sayur itu bisa 3-4 porsi. Kemudian untuk buah juga sama, bisa 2-3 porsi. Kemudian yang di atasnya dari tumpeng itu adalah protein ya. Protein ini ada protein hewani, ada protein nabati. Itu bisa 2-4 porsi. Kemudian yang paling kecil, yang paling ujung ya, paling ujung dari tumpeng itu kan berarti dia memang sedikit kita konsumsi. Itu ada gula, garam, dan minyak. Memang hanya kita harus batasi juga jumlah gula, garam, dan minyak yang dikonsumsi dalam sehari-hari. Tidak lupa kita makan cuci tangan, kemudian ada aktivitas fisik seperti misalnya berolahraga atau kegiatan aktivitas fisik lainnya ya. Kemudian juga tetap memantau gula darah, tetap memantau berat badan, kemudian tetap konsumsi air minum ya, 5-8 gelas sehari. Nah, zat gizi apa saja sih yang terkandung dalam gizi seimbang ini? Dalam gizi seimbang ini ada beberapa zat gizi yang memang harus ada dalam hidangan kita sehari-hari. Yang pertama karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, dan mineral, dan termasuk air. Ya, air ini termasuk zat gizi ya. Nah, masing-masing ini ada fungsinya, ada juga jenisnya ya. Nah, untuk karbohidrat ini memang sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Dia merupakan sebagai sumber energi kita ya bagi tubuh. Jadi sebagai sumber tenaga intinya. Nah, secara kimiawi karbohidrat ini dibagi menjadi 2 ya. Ada karbohidrat sederhana, ini jenisnya ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, atau gula alkohol. Contohnya makanannya seperti gula pasir, glukosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian yang kedua karbohidrat kompleks, ini jenisnya polisakarida. Contoh makanannya seperti nasi, roti gandum, kentang, ubi, umbi-umbian, serat, itu termasuk di karbohidrat kompleks. Nah, untuk komposisinya, untuk komposisi karbohidrat yang dianjurkan bagi diabetisi ini 45-65% dari total asupan energi. Diutamakan ya yang karbohidrat yang berserat tinggi, yang tadi termasuk di karbohidrat kompleks. Itu yang dianjurkan untuk dikonsumsi untuk seorang diabetisi. Kemudian, nah untuk gula pasir bagaimana? Gula pasir yang termasuk dalam karbohidrat sederhana untuk dalam bumbu diperbolehkan ya, sehingga diabetisi dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. Jadi nggak perlu dipisah-pisah gitu ya. Misalnya kita membuat masakan yang ada gula pasirnya gitu ya. Misalnya untuk seperti sayur bening, biasanya kan suka ditambah untuk bumbu ya, dikasih gula pasir. Nah itu boleh dikonsumsi oleh diabetisi. Jadi nggak usah dipisah. Misalnya untuk diabetisi nggak dikasih gula gitu seperti itu, nggak gitu juga. Jadi bisa makan bareng dengan keluarga. Jadi bisa sama-sama menu yang sama. Kemudian gula pasir dalam makanan dan minuman lain tuh tidak boleh lebih dari 5% dari total asupan energi. Jadi masih boleh kita mengkonsumsi misalnya teh manis gitu ya, tetapi nggak boleh lebih dari 5%, itu sekitar 1-2 sendok makan seharinya ya, tergantung asupan energi atau kebutuhan energi seorang itu berapa. Nah, selanjutnya serat. Serat yang termasuk dalam golongan karbohidrat kompleks ini memang sangat dianjurkan ya untuk diabetisi. Jenis serat ini adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia. Dan anjuran konsumsinya sekitar 25-30 gram per hari. Ya, lumayan banyak. Nah, contoh makanan yang tinggi serat seperti jagung, kacang-kacangan, brokoli, jambu biji, bayam, tempe, dan lain banyak jenisnya. Nah, fungsi serat itu seperti apa? Yaitu untuk menurunkan
kadar gula. Dia membantu untuk menurunkan kadar gula darah, kemudian juga membantu menurunkan lemak darah, kemudian memperlancar buang air besar. Jadi fungsi bisa dalam memperlancar fungsi pencernaan kita ya. Jadi nggak perlu misalnya kita susah buang air besar gitu, maaf ya. Jadi nggak perlu pakai obat. Jadi bisa dengan serat. Dan yang terutama bagi diabetes ya, ini penting, yaitu fungsi serat itu adalah untuk mengenyangkan. Mengapa? Karena ciri khas diabetes kan ada yang sering lapar ya. Jadi dengan adanya kita konsumsi serat, itu bisa membantu mengenyangkan, jadi nggak mudah lapar. Seperti itu. Dan selanjutnya, zat gizi yang selanjutnya adalah protein. Protein ini sebagai sumber zat pembangun yang berperan dalam pertumbuhan dan regenerasi jaringan tubuh yang rusak. Jadi dia memang penting ya untuk misalnya untuk anak-anak gitu ya, misal proses pertumbuhan, juga untuk kecerdasan itu sangat penting konsumsi protein. Dan juga sebagai cadangan energi tubuh setelah karbohidrat dan lemak. Jadi selain karbohidrat dan lemak, protein juga bisa sebagai sumber energi, teman. Nggak dianjurkan dijadikan dia sebagai sumber energi utama ya, tetap karbohidrat yang dianjurkan. Nah, macam bahan makanannya ini ada 2 jenis ya, ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, protein hewani ini bisa contohnya telur, ikan, daging, susu, keju, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada ibu bapak yang nggak suka makan telur atau karena takut alergi atau ikan, itu kita bisa diganti dengan sumber protein hewani yang lain ya, bisa digantikan. Kemudian bisa juga ada protein nabati ya. Protein nabati ini contohnya kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini misalnya kacang tanah, kacang kedelai, kacang merah. Jadi dalam bentuk biji-bijian. Jadi bukan kacang buncis, kacang panjang seperti itu ya. Kemudian tahu, tempe, oncom dan lain-lain itu termasuk dalam kategori protein nabati. Jadi dalam setiap makan kita sebaiknya memang ada protein nabati, protein hewani dan protein nabati. Karena ada beberapa asam amino yang memang tidak ada di protein hewani, ada di nabati dan sebaliknya seperti itu. Jadi biar lengkap sumber protein yang harus kita konsumsi ya. Kemudian selanjutnya komposisi proteinnya untuk yang dianjurkan bagi diabetes ini sekitar 10-15% dari total asupan energi. Jadi misalnya ibu bapak misalnya dapat kebutuhan kalorinya sekitar 1.500, berarti 10%-nya adalah protein seperti itu ya. Nah, untuk diabetes yang ada masalah ginjal, misalnya udah komplikasi ginjal atau nefropati diabetik namanya. Itu proteinnya dikurangin menjadi 0,8. Juga kalau misalnya agak berat itu bisa sampai 0,6 ya, 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan atau 10% dari total asupan energi. Dengan 65% diantaranya bernilai biologi tinggi seperti ikan, ayam tanpa kulit dan telur. Jadi lebih dianjurkan untuk konsumsi protein hewani ya kalau untuk ada masalah ginjal. Nabati dihindari atau dibatasi seperti itu. Kemudian, tetapi kalau untuk diabetes yang sudah menjalani hemodialisa atau HD atau cuci darah ya rutin, anjuran proteinnya lebih tinggi dibanding yang tadi ada masalah ginjal tapi belum cuci darah. Jadi proteinnya tuh bisa sampai 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi lebih tinggi karena memang kan proses cuci darah kan banyak yang terbuang ya, zat gizi yang baiknya. Nah, untuk selanjutnya, zat gizi selanjutnya adalah lemak. Nah, lemak ini sebagai sumber energi kedua setelah karbohidrat. Jadi dia bisa dijadikan sebagai sumber energi ya setelah karbohidrat. Nah, ini juga sebagai alat angkut atau untuk membantu vitamin A, D, E dan A, D, E, K untuk nyampe ke dalam sel. Jadi dia sebagai pelarutnya ya, jadi alat angkutnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin A, D, E, K ini memang harus ada lemak yang menyertainya. Nah, kebutuhan lemak normal ini sekitar 20-20% dari kebutuhan energi total. Nggak boleh, tidak diperkenankan lebih dari 30%. Jadi jangan sampai kita lemak itu melebihi dari anjuran ini ya. Nah, konsumsi kolesterolnya dianjurkan
kurang dari 200 mg per hari. Jadi tetap boleh konsumsi kolesterol. Jadi bukan berarti sama sekali misalnya tentang kita nggak boleh lemak banyak-banyak, kita nggak konsumsi kolesterol sama sekali, nggak ya, tapi tetap boleh, tetapi hanya 200 mg per hari. Nah, sumber utama lemak adalah dari minyak tumbuh-tumbuhan dan lemak hewani. Itu ada ininya ya, dari hewani dan tumbuhan juga ada. Nah, untuk sayur dan buah sangat sedikit sekali mengandung lemak, kecuali alpukat. Memang alpukat ini di golongan bahan makanan dimasukkan di golongan lemak, dia lemak yang tak jenuh ya, jadi bukan golongan buah. Ya. Nah, bahan makanan yang perlu dibatasi adalah makanan yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Contohnya ya daging berlemak yang banyak gajinya gitu ya, banyak lemaknya itu sebaiknya dibatasi atau dihindari. Kemudian juga susu full cream, itu juga sama ya. Nah, untuk komposisi lemak yang dianjurkan lagi ini ya, untuk lemak jenuhnya itu kurang dari 7% kebutuhan kalori. Contoh dari lemak jenuh ini misalnya lemak hewani, keju, minyak kelapa, mentega, ini anjurannya kurang dari 7% dari kebutuhan kalori ya. Untuk lemak tak jenuh ganda itu kurang dari 10%. Jadi contohnya biji bunga matahari, mungkin contohnya kayak kuaci ya, kuaci kan ada tuh kuaci bunga matahari, mungkin bisa dijadikan juga untuk sumber lemak tak jenuh ganda. Kemudian juga minyak jagung, minyak kedelai, minyak sayur, minyak ikan, itu contoh-contohnya dari yang lemak tidak jenuh ganda. Dan selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal, itu sekitar 12-15%. Contohnya kacang almond, minyak zaitun, alpukat, ya, jadi bisa dikonsumsi alternatif untuk kebutuhan lemak kita, tapi yang lemak yang tidak jenuh. Jadi sebaiknya dalam komposisi lemak kita yang kita konsumsi sehari-hari itu emang lebih banyak di lemak tak jenuhnya. Jadi jangan lemak jenuh, tapi lemak tak jenuhnya ya. Nah, selanjutnya zat gizi yang selanjutnya adalah vitamin, mineral, dan air. Ini semua zat gizi ini merupakan sumber zat pengatur, membantu memperlancar kerja tubuh ya. Jadi untuk supaya metabolisme kita lancar, supaya teratur gitu kerjanya metabolisme kita memerlukan vitamin, mineral, dan air. Walaupun kita butuhnya sedikit ya, tetapi nggak ada, maksudnya nggak boleh kurang ya. Udah sedikit tapi kita nggak makan, nggak tersedia, itu tubuh nggak dalam makanan kita nggak ada gitu, itu sebaiknya jangan. Jadi tetap harus ada dalam makan kita sehari-hari ya. Ini banyak vitamin dan mineral ini banyak di sayuran dan buah-buahan. Ada sumbernya ya, sumber vitamin A, sumber vitamin C gitu ya di sayuran dan buah-buahan. Jadi tetap dalam setiap kita makan harus ada sayur, terutama sayur ya, tetap harus ada sayur, pagi, siang, sore harus ada sayur. Apapun makanannya tetap pakai sayur ya. Nah, tadi sempat sudah disinggung mengenai 3J ya. Dalam perencanaan ini apa namanya untuk perencana makan ya, untuk diabetes ini ada 3J. Yang pertama adalah jadwal makan utama 3 kali, jadwal selingan 3 kali. Jadi sebenarnya untuk diabetes ini frekuensi makannya lumayan sering ya. Jadi bisa sehari itu 6 kali makan ya, 3 kali makan utama, 3 kali selingan. 3 kali makan utama ini makan pagi atau sarapan ya, makan siang, dan makan sore atau malam. Dan di antara waktu makan itu ada selingan atau snack. Jadi makan utama ini memang dianjurkan juga waktunya teratur ya, sesuai dengan jamnya. Jadi misalnya sarapan itu sekitar jam 7, makan siang itu sekitar jam 12, makan sore atau makan malam batasnya itu di jam 7 malam. Jadi setelah jam 7 malam sebaiknya nggak konsumsi makan besar lagi. Kalau selingan masih boleh selingan ya. Seperti itu. Jadi walaupun kita lagi nggak lapar atau ntar aja dan jangan ada istilah dirapel. Jadi misalnya nggak mau makan pagi ntar aja makan siang biar makan siangnya double gitu, enggak ya. Tetapi harus pas jamnya tetap makan supaya metabolisme tubuh kita juga menjadi lancar dan teratur ya. JS yang selanjutnya adalah jumlah yang dimakan ini sesuai dengan kebutuhan, dihitung oleh dokter atau dietitian berdasarkan umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas. Jadi jumlah masing-masing orang itu akan berbeda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi misalnya ada di keluarga ibu, bapak, suami istri sakit diabetes dua-duanya, terus makannya mau disama-samain dia nggak bisa gitu ya. Jadi
tergantung dari umurnya, tergantung dari jenis kelaminnya dan aktivitasnya atau berat badan juga diperhitungkan. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Jadi per individu untuk kebutuhan ini ya. J yang selanjutnya adalah jenis. Jadi jenis makanan yang dimakan ini ada beberapa makanan yang boleh dimakan bebas. Nanti ada di daftar makan penukar ya di slide selanjutnya itu ada makanan yang bebas. Jadi dia kalorinya diabaikan. Itu biasanya dari jenis sayuran ya, sayuran golongan A. Nah, ada juga jenis makanan yang terbatas. Jadi intinya sih sebenarnya semua makanan boleh ya untuk diabetes ini. Cuman memang kita harus tahu makanan apa jenis yang kita boleh makan bebas, ada makanan apa juga yang kita makannya terbatas. Jadi ada batasannya seperti itu ya. Nah, ini adalah perhitungan untuk menghitung kalori. Tadi mungkin sudah disinggung ya mengenai kebutuhan kalori atau kebutuhan zat gizi seseorang. Jadi ada perhitungannya. Mungkin kalau misalnya ini sekedar sekilas aja ya saya ini kan lebih detail lagi nanti mungkin pas ketika ibu bapak konsultasi ke dietitian atau ahli gizi ya. Jadi untuk kebutuhan kalori itu sekitar 25-30 kalori kali berat badan ideal. Untuk berat badan ideal bisa ada rumusnya seperti ini, bisa pakai rumus Broca istilahnya ya. Jadi di situ bisa kita tahu berat badan ideal, terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori yang seperti tadi sempat disinggung ya, ada usia, ada koreksi usia, kemudian untuk aktivitas ada yang aktivitas ringan, sedang, berat. Nah, itu juga beda ininya ya kebutuhan kalorinya. Kemudian ada stres metabolik, kemudian ada yang gemuk, kurus, itu juga akan diperhitungkan untuk kebutuhan kalorinya. Jadi yang tadi sempat dikatakan bahwa memang setiap orang akan berbeda kebutuhan kalorinya ya. Nah, untuk standar dietnya beberapa sesuai ya, tadi udah perhitungan kalori otomatis untuk standar dietnya itu akan mengikuti kebutuhan kalorinya. Jadi misalnya kebutuhan kalori sudah dihitung misalnya 1.500, jadi standar dietnya mengikuti standar diet BM yang 1.500 kalori ya. Nah, makanannya tetap ya dibagi 3 porsi besar. Makan pagi sekitar 20% dari total kalori, makan siang 30%, makan malam 25%, 2-3 porsinya makanan ringan, 10-15% diantaranya. Ini maksudnya persenan ini persen dari total kalori. Jadi misalnya 1.500, 20% dari 1.500 itu adalah porsi untuk makan pagi. Kemudian makan siang 30%, untuk makan malam 25%, untuk snacknya sekitar 10-15%. Jadi kalau ibu bapak nggak biasa makan setelah misalnya nggak bisa ngemil, nggak bisa snack setelah makan malam ya nggak apa-apa, berarti snacknya hanya 2 kali sehari. Kalau misalnya biasa untuk mau apa namanya, apalagi kalau ada riwayat misalnya hipo pas malam atau gula darah, itu sebaiknya ada snack ketiga atau snack setelah makan malam ya. Nah, ini ada contoh-contohnya kalau ininya ya, ukuran-ukurannya. Ini nanti bisa lebih detail lagi ketika konsultasi individu ya dengan dietitian atau ahli gizi. Jadi bisa lebih jelas lagi. Ininya sama, jadi ada standarnya, masing-masing itu beda ukuran-ukurannya. Ini kita mengapa pakai penukar itu nanti ada jelaskan lagi tentang bahan makanan penukar. Jadi istilahnya penukar gitu ya. Misalnya setengah penukar, satu penukar, jadi bukan 1 porsi atau setengah porsi, tapi 1 penukar di apa namanya arti dari angka-angka ini ya. Kemudian, nah ini untuk lebih jelas tentang daftar bahan makanan penukar yang tadi. Jadi tujuannya untuk daftar bahan penukar ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada para diabetisi memilih bahan makanan sesuai dengan keinginan. Jadi kita bisa milih-milih ya. Jadi untuk makanan itu enggak apa namanya istilahnya saklek, harus strict gitu, maksudnya harus ketat, ini makannya harus ini, harus makan pagi itu harus makan nasi misalnya, terus juga nggak boleh ganti yang lain, nggak seperti itu. Tapi tetap bisa memilih makanannya, tetapi sesuai kalorinya ya, gitu, sesuai dengan golongannya ya. Jadi nanti di sini kita bisa melihat bahwa untuk golongan makanan itu akan berbeda kandungan gizinya juga ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah memilih bahan makanan berdasarkan kelompok atau golongan dan jenisnya. Nah, daftar
bahan makanan penukar atau disingkat DBMP ini disajikan dalam 2 ukuran, yaitu URT atau ukuran rumah tangga dan berat dalam gram. Jadi ada ukuran rumah tangga ya untuk panduan ya. Untuk panduan ibu bapak misalnya nggak ada timbangan nih, adanya jadi kita bisa digunakan untuk mengukurnya itu pakai URT atau ukuran rumah tangga ya. Nah, yang pertama, di sini dalam DPMP ini ada 8 golongan sumber makanan ya. Yang pertama ini sumber karbohidrat. Golongan 1 ya, sumber karbohidrat. Golongan 1 ini sumber karbohidrat, satu satuan penukarnya, kita sebutannya penukar ya, satu satuan penukar. Ini nilai gizinya 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Ya, jadi karena dia sumber karbohidrat, otomatis karbohidratnya paling banyak juga ya, sekitar 40 gram. Nah, ini contohnya ada bihun, ada bubur beras, biskuit, havermut, dan ukuran rumah tangga ini setengah gelas. Kalau di beratnya itu sekitar 50 gram. Misal, terus dan bubur gitu ya, terus ukuran rumah tangganya 2 gelas. Gelasnya standar. Mungkin kalau ibu bapak ada yang punya gelas seperti gelas belimbing itu biasanya jadikan patokan untuk ukuran rumah tangga ya. Jadi juga ukuran rumah tangga ini juga misalnya gelasnya nggak sembarangan gelas, jadi gelas yang standar. Kemudian misalnya sendoknya juga sendok yang standar, bukan sendok semen misalnya ya. Jadi sendoknya memang sendok yang standar. Kemudian kentang gitu ya. Jadi kalau misalnya nasi di sini nasinya 100 gram atau 3/4 gelas, itu sama dengan kentang yang ukurannya 2 buah sedang kalau ukuran rumah tangganya, sekitar 200 gram atau 2 on. Jadi ukurannya memang beda, tetapi nilai gizinya sama. Jadi kalau nasinya 1 on, kentangnya 2 on. Seperti itu ya, untuk pengganti. Jadi misalnya pagi nih, nggak mau makan nasi, mau makan kentang aja, boleh. Tetapi ukurannya berarti sekitar 2 on untuk ganti ke nasi. Tapi nggak boleh, misalnya udah makan kentang 2 on, tambah nasi lagi 100 gram, itu nggak boleh. Berarti itu lebih dari kebutuhannya. Jadi kalau misalnya mau makan kentang, berarti nasinya nggak usah. Pilih salah satu gitu ya. Dan terus juga misalnya pagi-pagi nggak biasa saya mau makan ini nasi atau nggak bisa yang berat-berat, mau ini aja havermut misalnya, boleh. Tapi ukurannya untuk setara dengan nasi itu 5,5 sendok makan. Itu sama ya. Jadi bisa untuk menukar kebutuhan karbohidrat makan pagi misalnya. Dan ini hanya untuk karbohidratnya saja. Jadi jangan misalnya kita nggak mau makan sama nasi makan kentang aja gitu misalnya. Tetapi kentang aja maksudnya nggak ada lauknya, nggak ada sayurnya, nggak seperti itu ya. Jadi tetap sayur dan lauk tetap dikonsumsi. Nah, ini contoh lain, karbohidrat, tepung sagu, tepung humpe, tales, ubi, ya. Umbi-umbian juga termasuk di sumber karbohidrat, walaupun dia nggak manis. Jadi jangan ada anggapan misalnya apa ya contohnya, kimpul mungkin ya. Kimpul kan nggak manis, jadi boleh dong banyak. Nggak seperti itu, tapi kita harus tahu bahwa umbi-umbian itu adalah masuk ke golongan karbohidrat. Ya, jadi tetap ada glukosanya yang bisa menaikkan gula darah. Jadi harus ada batasannya ya, nggak boleh bebas. Nah, dikonsumsi ini sumber karbohidrat dianjurkan konsumsi 3-7 penukar sehari tergantung total kebutuhan kalori seharinya. Jadi kalau misalnya sampai 7 penukar ini maksudnya kalau misalnya dia kalorinya tinggi sekitar 2.100 atau 2.500 itu kan sehari penukarnya itu bisa 2 penukar, misalnya makan siang atau makan sore seperti itu ya. Jadi bisa totalnya sekitar 7 penukar. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber protein hewani. Ya, ambil. Bukan si Ma Asih. Sumber protein hewani. Sumber protein hewani ini ada rendah lemak, lemak sedang, dan tinggi lemak. Yang pertama rendah lemak. Satu satuan penukarnya 50 kalori, 7 gram protein, dan 2 gram lemak. Dia nggak ada karbohidratnya ya. Jadi Ibu Bapak perhatikan bahwa untuk sumber protein hewani ini nggak ada karbohidratnya. Jadi dia hanya mengandung protein dan lemak ya.
contoh makanannya misalnya ayam tanpa kulit, daging kerbau, ikan, dan lain sebagainya. Di sini ada juga ukurannya. Nah, sumber protein hewan rendah lemak ini dianjurkan dikonsumsi 1 sampai 2 penukar setiap makan pagi. Jadi misalnya mau makan pagi pakai ayam gitu, tapi kulitnya nggak boleh dikonsumsi ya, karena dia kulitnya itu yang paling tinggi lemak. Makan siang dan makan tergantung total kebutuhan kalori seharinya. Jadi bisa dikonsumsi pagi, siang, atau malam. Kemudian yang selanjutnya lemak sedang. Satu satuan penukarnya lebih tinggi dari yang tadi ya, rendah lemak. Ini 75 kalori, 7 gram protein, 5 gram lemak. Contoh makanan seperti ini bisa dilihat. Ini dikonsumsi sebaiknya 3 kali seminggu untuk variasi menu. Jadi jangan sering-sering juga ya makan misalnya daging, telur kalau misalnya dia ada kolesterol gitu mungkin agak dibatasin. Kemudian yang lemak tinggi, contohnya misalnya ayam dengan kulit untuk makanannya ya. Ini satuan penukar lumayan tinggi ya, sekitar 150 kalori, 7 gram protein, 13 gram lemak. Lemaknya juga lumayan tinggi ya. Jadi memang dia golongan yang protein yang lemaknya tinggi. Sebaiknya dibatasi atau hindari konsumsi ini, konsumsi makanan yang lemak protein lemak tinggi ini, terutama yang diabetesi yang memiliki kadar lemak darahnya tinggi, misalnya trigliseridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, itu sebaiknya dihindari atau dibatasin ya untuk konsumsi makanan-makanan ini. Selanjutnya adalah golongan yang ketiga adalah sumber protein nabati. Ini satuan penukarnya 75 kalori, 5 gram protein, 3 gram lemak, 7 gram karbohidrat. Jadi di nabati ini ada karbohidratnya ya. Jadi perlu diperhatikan, nggak boleh bebas, nggak boleh banyak karena akan mempengaruhi karbohidrat, nilai karbohidrat kita. Dan karbohidrat kalau banyak bagaimana? Akan menaikkan gula darah ya. Sumber protein nabati kandungan lemaknya memang rendah, namun lemak tidak jenuhnya tinggi. Dianjurkan konsumsi 1 penukar setiap makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi dia makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Jenisnya boleh macam-macam. Bisa tahu, bisa tempe, bisa oncom, dan kacang-kacangan. Bisa dijadikan sumber protein nabati. Selanjutnya, golongan keempat adalah sayuran. Nah, yang tadi sayuran itu ada yang bebas dimakan, kandungan kalorinya diabaikan. Ini di golongan sayuran golongan A. Nanti ada dan ini golongan sayuran A ini bisa kita jadikan cemilan juga boleh. Dia kalorinya nggak diperhitungkan ya. Contohnya misalnya oyong, jamur kuping besar, ketimun gitu ya. Kita bisa misalnya nggak ada timun atau tomat gitu ya. Itu bisa dijadikan alternatif untuk cemilan kita yang kandungan kalorinya diabaikan ya. Kemudian sayuran golongan B, satu satuan penukarnya ini sekira 1 gelas atau 100 gram ini 25 kalori, 1 gram protein, 5 gram karbohidrat. Ada karbohidratnya juga, tetapi nggak terlalu tinggi ya, misalnya 5 gram. Ini contohnya banyak ya, golongan sayuran ini ada bayam, ada buncis, ada brokoli, ada kacang panjang, banyak jenisnya. Nah, kemudian sayuran golongan C, ini satu penukarnya, lebih kurang 1 gelas atau 100 gram ini 50 kalori, 3 gram protein, 10 gram karbohidrat. Ya, ada lumayan juga ya karbohidratnya 10 gram. Ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 penukar. Untuk ukuran 100 gram ini dalam keadaan direbus tanpa kuah. Jadi sudah direbus ya, dihitungnya 100 gram. Jadi kalau misalnya ditambahin kuah lebih banyak lagi ya, lebih lumayan kenyang. Dan daun-daunan ini memang termasuk di makanan yang memang sumber serat yang tinggi ya, sumber serat tinggi. Jadi kita bisa alternatif untuk konsumsi jenis sayuran golongan C. Nah selanjutnya untuk golongan yang kelima adalah buah dan gula. Mengapa gula dimasukkan ke golongan buah? Karena memang kandungan kalorinya hampir sama dengan buah, walaupun gula sih nggak ada vitamin seperti buah ya. Jadi kalorinya tetapi sama. Karbohidratnya juga sama, yaitu 50 kalori, 12 gram karbohidrat. Jadi lumayan tinggi juga ya karbohidratnya. Dan harus dipertimbangkan jenis makanan yang memang harus dibatasi. Maksudnya terbatas gitu, nggak bisa bebas kita mengkonsumsi. Walaupun misalnya buah kok nggak apa-apa misalnya gitu ya, tapi harus ada batasannya. Jadi makanannya contohnya seperti anggur, apel, belimbing, belewah, duku, durian seperti ini ya, seperti di slide. Ini jadi walaupun buah-buahan itu manis, tetap boleh dikonsumsi ya Ibu Bapak. Jadi boleh-boleh aja, tetapi tetap ada ukurannya, ada batasannya ya. Nah, selanjutnya nih jenisnya ini ya.
Kemudian selanjutnya adalah golongan yang keenam adalah minyak atau lemak. Di satu penukarannya 50 kalori, 5 gram lemak. Ini juga sumber makanan yang nggak ada karbohidratnya, ya. Nah, konsumsi satu penukar minyak atau lemak, yaitu berarti tidak ada makanan digoreng, hanya ditumis saja. Jadi kalau misalnya di daftar di leaflet yang diberikan, misalnya dari hasil konsultasi dengan ahli gizi atau dietitian, dibilangnya misalnya konsumsi lemaknya hanya boleh satu penukar, berarti hanya nggak ada yang boleh digoreng makanan itu, tapi hanya boleh ditumis. Atau misalnya hanya boleh dikonsumsi 2 penukar lemak atau minyak, berarti dalam satu hidangan boleh makanan itu ada yang digoreng atau bersantan, ya. Selanjutnya golongan yang ketujuh adalah susu. Susu ini adalah susu tinggi lemak. Satu penukarnya 150 kalori, 7 gram protein, lemaknya 10 gram, karbohidratnya 10 gram juga. Dan nah, untuk susu ini adalah untuk yang nggak ada komposisi gizi, maksudnya komposisi gizinya ya di kemasannya, misalnya seperti misalnya susu sapi seperti itu kan nggak ada, kita nggak tahu, misalnya susu sapi segar gitu nggak tahu komposisi gizinya. Tetapi kalau misalnya kita membeli susu yang ada komposisi gizinya, misalnya susu kotak gitu ya, atau susu apa jadi atau UHT seperti itu, ada komposisi gizinya berarti mengikuti seperti yang tertera di kardus atau kaleng atau di kemasannya, ya. Selanjutnya golongan yang ke-8 adalah makanan tanpa kalori. Ini adalah juga kita bisa bebas juga konsumsi, ini seperti agar, terus gelatin atau rumput laut gitu ya. Ini tapi kita misalnya untuk agar gitu yang kita bikin tanpa menggunakan bahan makanan yang berkalori. Jadi misalnya nggak ditambahin gula pasir, nggak ditambahin sirup yang manis, nggak ditambahin susu, nggak ditambahin bahan makanan lain, ya. Jadi untuk yang misalnya agarnya plain, misalnya mau dikasih gulanya gula jagung, itu bebas kita konsumsi, ya. Kemudian tehnya teh tawar, misalnya teh pakai gula jagung itu bebas juga. Kemudian juga kopi, coklat itu misalnya kita coklat bubuk ya, kalau kita konsumsi nggak pakai gula pasir masih boleh, ya. Nah, selanjutnya ini contoh hidangan pada contoh makan siang ya. Kalau tadi kan ada disebutin di DM 1.700, 1.100 sampai 2.500, ini contoh yang di DM 1.700 kalori makan siangnya, ya, di makan siang. Jadi ada nasi, jadi lumayan ini ya, lumayan banyak juga, lumayan juga bervariasi. Jadi bisa ibu bapak makanan itu bisa bervariasi, nggak mesti harus serba rebus gitu ya, nggak juga, tapi bisa berkreasi gitu ya. Lagi kalau yang suka masak, banyak jenis yang kita bisa hasilkan, ya. Ini contoh juga menu makan malamnya di 1.700 kalori. Jadi boleh tuh misalnya mau kasih sambal gitu boleh, ya. Sayur asam misalnya sayur asamnya agak-agak pedas boleh. Jadi sambal pedas itu boleh. Yang penting lambungnya nggak masalah, ya. Nah, ini mengenai karbohidrat counting. Mungkin ini perhitungan karbohidrat counting ini adalah terutama untuk pengguna insulin atau yang penderita DM tipe 1, ya. Jadi ya ini hanya sekedar aja, nggak terlalu di dalam ininya. Mungkin nanti ada materi selanjutnya tentang karbohidrat counting. Jadi intinya satu sajian karbohidrat atau 15 gram itu untuk rasio insulinnya 1 unit insulin, ya. Dan ada sajian karbohidrat, ada contoh makanannya seperti ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati, menarik sekali ya materi yang disampaikan, lengkap, padat. Setelah tadi pemaparan materi oleh Bu Nur Hayati, tiba waktunya sekarang untuk forum tanya jawab. Ya. Untuk forum tanya jawab ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak ya, Mas Sakti. Ada pertanyaan, untuk kebutuhan akan protein yang diperlukan untuk mendegradasi, mungkin meregenerasi ya, jaringan tubuh yang rusak. Tadi dijelaskan ada protein hewani dan nabati. Bagaimana dengan orang yang alergi terhadap beberapa protein tertentu dan ada juga orang yang punya penyakit asam urat sehingga menjauhi kacang-kacangan? Solusinya bagaimana ya agar tubuh bisa mendapatkan asupan protein meski kondisinya alergi dan asam urat? Kemudian mungkin itu dulu, nanti saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu.
Terima kasih Pak Yahma Sakti atas pertanyaannya. Ini Ibu Bapak, Ibu atau Bapak ya? Oh Bapak, maaf. Terima kasih, sangat menarik sekali pertanyaannya. Jadi untuk protein ya, untuk yang alergi, ada orang yang alergi beberapa protein tertentu, kemudian juga ada asam urat, sehingga dia menjauhi kacang-kacangan, itu ada beberapa alternatif ya. Jadi bisa, misalnya dia alergi, di sini nggak disebutkan ya alergi apa, saya ambil contoh aja ya, misalnya alergi telur atau alergi ikan ya, itu bisa mengkonsumsi protein yang lain seperti tadi contohnya bisa ayam, bisa daging, itu bisa jadikan alternatif. Jadi bisa diganti ya, kecuali kalau dia ada nggak bisa protein, tapi biasanya sih kalau alergi itu salah satu ya, telur atau ada telur, ada ikan, tapi daging enggak gitu ya. Jadi bisa konsumsi daging. Kemudian untuk yang ada asam urat, memang untuk asam urat ini ada beberapa protein yang dibatasi ya, bukan ada yang sebenarnya gini, untuk asam urat ini memang dibatasi makanan-makanan yang tinggi purin ya, ada purin itu jenis protein. Jadi ada jenis makanan yang memang dia tinggi purin, sedang kandungan purinnya, kemudian ada yang rendah. Nah, untuk kacang-kacangan ini masuk ke golongan yang sedang. Jadi sebenarnya ibu bapak masih boleh mengkonsumsi kacang-kacangan ini. Jadi walaupun asam urat masih boleh. Nah, sehari itu memang dibatasin ya, sekitar 50 gram kalau untuk kacang-kacangan ya. Kalau untuk tahu tempe bisa 1 atau 50 gram untuk tempe, tahu bisa 100 gram sehari. Jadi masih boleh untuk mengkonsumsi kacang-kacangan ini ya. Jadi karena dia masuk ke golongan yang tadi purin yang sedang. Nah, kalau dia masuk ke golongan purin yang tinggi, memang harus dibatasin atau dihindari seperti jeroan misalnya ya, atau jenis kerang-kerangan gitu ya, itu juga memang harus dihindari atau dan dihindari ya. Terus juga makanan yang tinggi lemak atau gorengan seperti itu juga harus dibatasin juga, itu jenis dalam proses pengolahannya ya. Nah, jadi tetap bisa mengkonsumsi walaupun minimalis untuk proteinnya. Memang kan kalau ada asam urat berarti memang kebutuhan proteinnya juga agak terbatas ya, nggak seperti orang yang normal ya. Jadi memang tetapi masih tetap bisa mengkonsumsi protein ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baikkan moderator. Mudah-mudahan puas. Ya. Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi ya Pak Yahma ya tadi masih bisa tetap mengkonsumsi sumber protein untuk kebutuhan gizi sehari-hari ya, dengan sumber protein alternatif yang tidak menimbulkan alergi. Dan untuk yang asam urat juga tidak semua masih bisa mengkonsumsi asam urat sekitar 1 porsi ya Bu ya, 1 porsi untuk sehari ya. Jadi karena kacang-kacangan termasuk ke dalam yang kadar purinnya sedang ya. Jadi yang dihindari untuk asam urat adalah purinnya ya. Demikian Pak Yahma. Masih ada pertanyaan lagi nih dari Pak Yahma, masih ada 2 pertanyaan lagi Bu. Pertanyaan, apakah PLDT mempunyai aplikasi khusus untuk menghitung kebutuhan tubuh seperti yang dijelaskan, ada protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Jadi panduan bagi masyarakat. Jadi mereka sudah bisa menghitung asupan gizinya. Oke, ya terima kasih. Untuk PLDT sendiri sih sejauh ini belum ya. Tetapi untuk di luaran sih banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung. Cuman memang harus tetap diverifikasi ya. Maksudnya tetap sebaiknya ada tetap ibu bapak misalnya udah dapat, misalnya saya menghitung gini tapi tetap diverifikasi, maksudnya tetap ke konsul gitu ke dietitian atau ke dokter atau ke ahli gizi untuk menentukan apakah sesuai atau benar seperti itu. Kadang kan ada juga yang belum tepat gitu ya dengan kondisi ibu bapak, misalnya ada penyakit penyerta atau sebagainya kan, biasanya kalau aplikasi itu secara global saja ya, seperti itu. Jadi untuk
ke PLDT untuk saat ini sih belum ya, untuk sampai saat ini. Mungkin ke depan kita ada mungkin ya nanti aplikasinya. Semoga didoakan saja. Seperti itu. Ya, silakan. Ya. Baik, Pak. Masih ada satu lagi terakhir nih pertanyaan dari Bapak ya, Mas Sakti. Terakhir nih ya, menurut Ibu, kalau unmute. terakhir menurut Ibu, agar pencernaan tubuh baik, yang mana yang benar dalam mengkonsumsi buah sebelum makan atau setelah makan? Kebanyakan kita buah dimakan setelah makan sebagai pencuci mulut. Maksudnya apa ya? Oke. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Yahma. Jadi untuk konsumsi buah ya, untuk buah ini memang ada banyak di luarnya yang mengatakan bahwa bagusnya sebelum makan, atau bagusnya sudah makan, atau bagusnya dalam keadaan perut kosong seperti itu ya. Dan sebenarnya sih itu intinya sih sebenarnya semua proses kita makan misalnya sebelum atau sesudah itu tuh zat gizinya tetap ada. Maksudnya zat gizi tetap terserap ya. Jadi tetap kita bisa memperoleh utuh gitu zat gizinya, kecuali kalau kita ada masalah di absorpsi ya, misalnya nggak bisa mencerna buah vitamin apa gitu ya. Tapi kalau misalnya normal tetap aja bisa kita mendapatkan vitamin atau mineral yang dikandung dari buah itu ya. Nah, kalau misalnya di kita untuk pengaturan makan untuk diabetes kita memang anjurkan buah itu dijadikan snack. Jadi di jam-jam snack itu mengkonsumsi buah. Jadi ketika makan nggak pakai buah ya. Jadi untuk mencuci mulutnya ya pakai air aja, misal air minum gitu ya. Jadi untuk kebutuhan vitamin mineralnya dari sayuran. Jadi dari sayuran yang ibu bapak makan ketika makan pagi atau makan siang atau makan malam ya. Jadi makanya dianjurkan tetap makan sayur karena supaya bisa tercapai kebutuhan vitamin dan mineral di makanan yang kita konsumsi ya. Nah, untuk yang buah itu dikonsumsi ketika jam snack ya. Jadi untuk alternatif juga snacknya lumayan mengenyangkan ya. Misalnya aturannya buahnya 1 kita bisa 2 atau buahnya 2 jadi bisa 3 gitu ya. Karena untuk snack ya. Jadi jam snack itu sebaiknya buah dan bukan snack-snack yang tinggi kalori atau tinggi lemak seperti itu. Apalagi kalau misalnya ibu bapak diabetes yang kadar lemaknya tinggi. Nah, sebaiknya konsumsi untuk gorengan, makanan-makanan snack-snack gorengan, snack-snack yang gurih gitu kan agak dibatasin. Jadi bisa mengkonsumsinya buah ya, yang buah kan nggak ada lemaknya ya. Jadi bisa menjadi alternatif untuk selingan atau snack ya, seperti itu. Jadi bebas aja sebenarnya sih kalau mau biasa misalnya habis makan buah ya nggak apa-apa. Tapi nanti pas snack ya pokoknya ya, yang jelas buah itu diperhitungkan ya, ada batasannya ya. Oke. Nah kan selanjutnya. Baik, ya. Jadi masih untuk diabetes itu buah itu dianjurkan sebagai snack ya Bu ya. Bukan jadi tidak perlu bingung apakah sebelum makan atau sesudah makan, tapi memang lebih dianjurkan untuk diabetes itu buah dikonsumsi sebagai snack karena memang menghindari juga snack-snack yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak tadi kata Bu Nur. Oke, demikian tadi pertanyaan terakhir dari Bapak ya Mas Sakti ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yuslina Depok ya. Bu Yuslina 64 tahun Depok. Mohon sebutkan beberapa makanan yang baik atau boleh untuk penderita diabetes, hipertensi, ginjal, dan asam urat sekaligus. Saking banyak yang tidak bolehnya, saya bingung apa yang bolehnya. Ya, terima kasih Bu Yuslina. Jangan bingung-bingung ya Bu, jangan galau. Ntar gula darahnya malah naik karena stres bingung makannya apa ya.
Jadi untuk lebih enak sih memang kalau lebih private ya, maksudnya per individu konsul ke dietitian atau ahli gizi atau dokter ya, jadi bisa lebih jelas lagi nih. Karena makanan ini juga kan akan disesuaikan dengan kebiasaan ibu atau kesukaan ibu ya, jadi lebih enak lagi. Cuman secara global ya, secara garis besarnya, kalau misalnya diabetes itu ada hipertensi, otomatis ngurangin garam ya. Jadi dalam setiap makanan gitu harus dibatasin garamnya. Bukan berarti sama sekali nggak boleh garam, boleh. Tetapi penggunaan garamnya dibatasin, jangan yang asin gitu. Jadi agak tawar tapi tetap ada garam. Dan untuk penyedap juga sebaiknya dibatasi. Untuk makanan-makanan yang tinggi natrium, maksudnya yang seperti makanan instan juga sebaiknya jangan ya. Jadi semuanya yang alami. Kemudian misalnya ada ginjal nih. Tadi kan sudah di slide ada tuh yang nefropati diabetik ya, yang dia ada gangguan ginjal. Memang untuk protein dibatasin. Jadi untuk protein nabati sebaiknya nggak dikonsumsi atau dihindari atau dibatasi seperti itu ya. Jadi apa namanya? Jadi masih bisa mengkonsumsi hewani ya, Ibu. Jadi jadi masih bisa mengkonsumsi hewani ya, justru harus ada proteinnya dalam konsumsi. Jadi bukan berarti sama sekali nggak makan protein, boleh, masih boleh ya, walaupun ada asam urat ya. Jadi asam urat tadi kan seperti pertanyaan Pak Yahma, jadi masih boleh konsumsi seperti misalnya tadi ikan gitu ya, ayam itu masih boleh. Kalau untuk ginjal daging merah itu agak dibatasin. Jadi untuk konsumsi proteinnya bisa Ibu konsumsi misalnya ayam, ikan, telur, itu bisa. Kalau misalnya Ibu nggak ada alergi, bisa dikonsumsi kayak tadi telur ikan gitu ya. Kalau ada alergi berarti hanya boleh ayam, seperti itu. Jadi nggak usah bingung-bingung Bu, tetap aja Ibu tetap bisa mengkonsumsi makanan yang ini ya, yang bisa mengganti tadi protein itu seperti tadi ayam, ikan, atau telur. Kemudian juga misalnya kalau Ibu ingin sesekali gitu pengen tahu atau tempe, berarti ketika Ibu itu juga masih boleh, tapi hanya terbatas seperti asam urat, hanya boleh 1 penukar ya, misalnya 50 gram gitu tempe. Itu pun misalnya Ibu makan misalnya pagi nih mau sarapan, mau pakai tempe atau pakai tahu gitu ya. Nah, itu nggak usah pakai hewani, berarti itu aja. Dan itu hanya sehari sekali aja Ibu boleh konsumsinya, seperti itu ya. Jadi nggak boleh banyak juga, karena kan mempengaruhi juga tadi ureum kreatinin segala itu ya, fungsi ginjalnya juga. Ya, saja. Oke, saya kembalikan ke moderator. Hah? Ya udah. Sayuran. Ya, untuk sayuran juga yang hijau ya, terutama yang warna hijau agak dibatasin. Tadi kan untuk protein ya, protein. Untuk proteinnya memang kita ayam, ikan, telur ya. Untuk yang buah-buahannya, kalau yang ginjal memang agak dibatasin kayak pisang gitu ya. Terus kalau yang air kelapa itu sama sekali nggak boleh. Kemudian untuk sayurannya yang warna hijau agak dibatasin, tapi boleh, tapi agak dibatasin. Jadi ya misalnya siang mau makan pakai bayam misalnya ya, berarti pagi sama malamnya jangan, hanya boleh sekali, itu pun nggak boleh banyak gitu ya. Dan untuk sayuran yang lain misalnya seperti wortel, labu siam, oyong, terus terong, mungkin ya itu masih bisa dikonsumsi ya. Jadi berarti masih banyak jenis makanan lain yang bisa dikonsumsi selain yang tadi yang dilarang-larang itu ya. Itu aja. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan jelas ya Bu Selina. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh Ibu untuk konsultasi lebih intens ya, lebih private individu dengan ahli gizi atau dietitian-nya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi masih banyak ya Bu ya makanan yang bisa dikonsumsi, jadi nggak perlu bingung makan apa yang terlalu banyaknya nggak bolehnya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, Ibu bisa ke Pusat Layanan Diabetes Terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati ya Bu ya. Jadi tadi masih yang dibatasi itu yang pertama adalah natrium tadi ya saya simpulkan, kemudian
Protein nabati juga dibatasi ya, seperti misalkan tahu, tempe, kacang-kacangan, tapi bukan berarti sama sekali nggak boleh. Untuk sekali-sekali mungkin masih bisa, tapi hanya mungkin 1 porsi dibatasi. Kemudian untuk protein, masih ada protein yang lain, sumber protein yang lain seperti misalkan protein hewani seperti ayam, ikan, telur itu masih bisa dikonsumsi. Juga dibatasi tadi untuk buah-buahan itu yang tinggi kalium dibatasi, untuk sayur-sayuran mungkin sayuran hijau juga dibatasi, bukan berarti tidak boleh, masih boleh sayuran hijau tapi hanya setengah porsi ya Bu ya, sekitar 50 gram per hari. Demikian Bu Yuslina, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin yang sering sekali banyak ditanyakan itu kan dikatakan madu itu kan sebagai obat ya Bu ya. Apakah boleh penderita diabetes itu minum madu? Oke, terima kasih. Madu itu masuk ke tadi di golongan bahan penukar, masuk ke golongan buah ya. Benar, golongan buah dan gula. Jadi madu itu masuk di situ. Jadi untuk gula, madu dan gula ini masuk ke sama ya. Jadi dia hanya boleh 5% dari total kalori harian kita. Jadi masih boleh dikonsumsi, teman, terbatas. Jadi kalau misalnya sehari itu boleh konsumsi misalnya 1 sendok makan gitu, itu masih boleh ya. Jadi sama kayak gula kan boleh juga 1 sendok makan ya untuk seharinya. Jadi nggak boleh banyak juga, boleh aja. Tapi dia sama dengan buah. Jadi misalnya nih pagi misalnya kita snacknya tuh buah 2 penukar ya. Itu bisa diganti 1 penukarnya pakai madu, 1 penukarnya buah. Jadi aturannya makan buahnya 2 potong. Ya, karena kita mau minum madu, satunya madu berarti satunya lagi buah, masih boleh seperti itu ya. Tapi nggak boleh semua buah diganti madu, nggak boleh juga. Atau semua buah mau diganti gula, nggak boleh juga. Jadi ada rambu-rambunya ya. Jadi hanya boleh 5% dari total kalori harian kita ya, seperti itu. Ya. Baik, jadi masih boleh ya Bu ya, hanya berapa 5% tadi ya Bu ya dari kalori per hari ya, kalori harian. Hanya tidak boleh semua diganti madu. Jadi buah mungkin kalau misalkan ada 2 porsi atau 2 penukar, 1 penukarnya bisa diganti madu, 1 penukarnya lagi tetap dalam bentuk buah sehingga ada sumber serat juga ya Bu ya. Ya, betul. Oke, sampai di sini mungkin untuk mengingat waktu pertanyaannya kita cukupkan, masih ada 1 menit lagi Bu Nur untuk closing statement, silakan Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak semua. Semoga dengan paparan ini kita bisa ini ya lebih aware lagi tentang makanan kita sehari-hari. Jadi intinya sih sebenarnya walaupun kita diabetesi, kita tetap bisa makan seperti orang normal biasa. Cuman tetap ada rambu-rambunya. Kita tetap tahu bahwa ingat 3J, jadwal, jenis, jumlah. Ya, kembali ke situ. Ini itu saja. Semoga tetap sehat, Ibu Bapak selalu kontrol ya, kontrol untuk kontrol obat, kontrol untuk dietnya, teratur makannya, teratur obatnya, seperti itu ya. Itu saya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur atas pemaparan materinya yang luar biasa. Terima kasih juga atas atensi Bapak Ibu sekalian. Juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih banyak. Saya di sini sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.